Salam dulu. Oke. Salam kita dulu ya buat adikku Bung Lubis 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lubis 212. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah lumayan membaik, Bang. Bilang sehat belum sehat kan? Tato barunya udah sembuh belum? Belum. Tunjukin dong ke sahabat-sahabat kita semuanya nih. Nah, tuh udah kering ya? Masih dibungkus. Cuman masih ini udah ganti berban. Kenapa? Nanti stiker itu coba ditunjukkan dulu. Itu permanen nggak? Perban. Perban ya, bukan permanen ya. Mudah-mudahan nggak permanen lah. Amin. Tapi kalau bekas pasti ada itu. Ya, soalnya dijahit, Bang. Ya. Pakai mesin jahit nggak kemarin? Ya. Ini banyak teman-teman yang rindu sama pembahasan ini. Yang nggak ada pembahasan yang signifikan ya, kalau kita bahas orang lari atau apa ya udah selesai saya bahas itu. Nah. Ini Bung Lubis asli kan? Bentar. Emang ada yang palsu, Bang? Enggak, takutnya kan yang lama sudah jadi buronan, sudah dikejar, sudah dikasih pelajaran ya kan? Udah agak pinteran dikit gitu atau gimana gitu. Ada perbedaan sedikit gitu. Sementara yang ini kayaknya masih kayak yang dulu. Tolong dong Bung, sapa teman-teman dulu, kasih tahu masih hidup. Ya, oke. Assalamualaikum buat semuanya. Selamat sore buat semua saudara-saudaraku, sahabatku, khususnya sahabat CIJ ya, sahabat Kencot yang sudah istiqomah atau istiqomah. Ya, kita sore-sore bincang-bincang santai. Tadi Bang CIJ ngajak live sambil kita ngabuburit ya. Juga ya, sekaligus saya pengen kasih info keberadaan ataupun kondisi keadaan saya, karena saya lihat banyak juga berita simpang siurnya ya. Ada yang mengatakan sudah berdamai, ada yang mengatakan ini hoax, ada yang mengatakan laporan palsu, itu segala macam. Padahal sebelumnya saya sudah berikan klarifikasi, tapi ya sudah, kita tidak berhak untuk membuat orang percaya kepada kita. Begitu Bang. Ya, dari dulu kan kita nggak memaksa orang untuk percaya sama kita. Walaupun kita harus dipaksa percaya untuk percaya kepada cucu Nabi. Bukan kepada cucu Nabi, kepada yang merasa diri kepada orang yang mengaku dirinya cucu Nabi. Ya. Tipis-tipis saja, Bang. Oke. Udah, ini banyak yang nanya juga teman-teman di live kita sebelumnya ataupun di konten-konten kita sebelumnya, sudah sejauh mana perkembangan pasca insiden itu, sejauh mana udah, terutama di pelaporannya ya, di bagian hukumnya gitu. Udah sejauh mana update-nya gitu. Diinformasikan karena teman-teman juga mantau di sini gitu. Ya, kalau dalam hal itu dari kita sudah serahkan ke pihak berwajib, kemudian disertai para saksi memberikan keterangan kesaksian masing-masing. Kemudian setelah itu hari ke-3 kalau nggak salah, saya masih ada pemeriksaan tambahan dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Hanya saja proses kedepannya kita masih belum bisa untuk mendesak Bang, karena kan mau dekat Lebaran. Kemarin kita juga nanya info segala macam ke pihak Kapolres sudah sampai mana. Mereka bilang bahwasanya untuk minggu depan pun masuk hari libur Lebaran, dan kita memaklumi itu. Yang jelas kita support, kita dukung pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Begitu Bang. Dan untuk upaya-upaya mediasi ya dulu ada, khususnya ketika awal-awal ya. Tidak perlu saya sebutkan dari lembaga-lembaga mana aja lah yang terlibat. Makanya di video klarifikasi saya itu, di situ kan saya jelaskan di situ. Bukan berarti saya tidak menghargai kalian, bukan berarti saya tidak menghormati kalian. Apalagi kan klaim dari saya tidak mengatakan kalau mereka yang meminta sebagai penjembatan mediasi atau damai ini diminta oleh
pihak-pihak yang melakukan kejahatan kepada saya, ya saya tidak meminta. Bisa jadi itu inisiatif sendiri, ya, bisa jadi itu inisiatif mereka sendiri dan segala macam. Cuma perlu saya sampaikan di sini, saya mengalami luka fisik, keselamatan saya terancam. Kemudian orang-orang yang terlibat dalam insiden ini, mereka mengklaim kalau mereka tidak bersalah, mereka mengklaim kalau mereka benar. Mereka mengklaim kalau saya berlari sendiri, tidak mereka kejar, tidak mereka sentuh, tidak ada yang namanya di-fitting segala macam. Ya sudah, ngapain minta damai kalau kayak gitu? Karena berarti yang sebelumnya ngajak untuk mediasi gitu, atau yang dari pihak pelaku ini ya? Saya tidak bilang dari pihak pelaku, Bang. Hanya saya dari suatu lembaga tertentu, dari ormas tertentu. Makanya saya berhusnudon saja, bersangka baik saja. Mungkin ormas tersebut berinisiatif sendiri tanpa diminta. Kan kalau saya bilang mereka diminta untuk menjembatani, saya nggak punya bukti, ya kan? Maka saya, ya mungkin dia punya etikat baik. Ya udah, sesama kita, sesama Muslim di bulan Ramadan, mediasi aja, damai aja. Mungkin dia berpemikiran seperti itu. Saya hargai itu, tapi untuk kelangkaan tersebut saya tidak bisa. Itu, Bang. Sejauh ini dari Bung Lubis masih seperti kemarin, tidak ada kata damai atau itu saya konsisten. Bahkan ketika saya diminta datang untuk pemeriksaan tambahan, sebelum melanjutkan di situ ditanya apakah masih tetap konsisten, masih tetap ingin melanjutkan pelaporan pada tanggal sekian gitu ya. Saya urusannya ke pihak yang berwajib, bukan ke orang-orang di luar sana. Itu ya terserah mereka lah, mau mengatakan, mau mengomentari apa, itu masing-masing kan untuk berkomentar. Ya, Gitu, Bang. ya seharusnya kalau ada teman-teman yang bertanya kenapa Lubis nggak disegerakan ini itu segala macam, mungkin orang-orang dari pihak mereka ya. Sekarang gini kan, Bung Lubis kata mereka itu terindikasi sebagai pelaku pelanggaran ITE gitu, ujaran kebencian lah, memprovokasi dan segala macam. Kenapa mereka cuman megang kertas berbaris? Oh ya Bung, di antara orang-orang yang berfoto di dalam video, orang-orang yang dalam video itu ada nggak yang datang waktu kejadian itu? Ada. Ada ya. Dan itu, Oke. itu nanti biar tugas pihak yang berwajib. Walaupun saya masih tidak asing dengan wajah-wajah itu, siapa yang memfitting saya, siapa yang pertama kali ingin menangkap dan mengejar saya tahu itu. Dan tapi itu saya serahkan ke pihak yang berwajib. Ya, bagus. Sejauh ini apakah perlu bantuan dari TIJ untuk turun nyari mereka, misalnya seperti permintaan netizen? Jangan. Kita negara hukum, Bang. Kita negara hukum, bukan hukum produk sendiri, bukan hukum yang dibentuk dengan dalih dalih klarifikasi, dalih tabayun, kemudian main kekerasan sendiri. Jangan. Bahkan kan selama ini kita sampaikan apa-apa yang kita ucapkan di media, di YouTube, yang kita sampaikan, khususnya saya, narasi saya, statement saya tanggung jawab dunia akhirat, bahkan tanggung azab, tanggung laknat, dan tanggung balas. Kalau mereka misalnya kita kan bilang ini negara hukum, laporkan ke pihak yang berwajib, diproses secara hukum. Misal kalau mereka bilang, alah kalian ini antek-antek rezim, kalian begini-begini segala macam, maka hukum dunia nggak akan bisa mengadili kalian. Tunggu pengadilan akhirat. Ya udah, gampang kan? Di akhirat nanti. Tapi faktanya apa? Boro-boro akhirat malah main hakim sendiri kan? Oke, lanjut tadi Bang, lanjut. Ya seperti TIJ kan pernah juga, cuman mereka nggak berani dengan cara preman seperti itu di Aceh mungkin ya, sehingga mereka membuat tuduhan kepemilikan senjata api terhadap TIJ biar bisa diciduk sama pihak kepolisian. Dan kita udah mempertanggungjawabkannya gitu, walaupun cuma 20 hari. Kemudian setelah itu ya ada ancaman lagi bahwa akan ada penjara yang tergantung 20 tahun kalau bahas ikon gitu. Jadi saya sebagai manusia biasa yang sering bergaul dengan lumpur di sawah, saya merasa tertantang gitu. Coba nih kalau saya bahas ikon, kira-kira saya bisa dipenjara tergantung 20 tahun nggak gitu. Karena gini, secara hukum kita kan nggak ada aturan seperti itu. Mungkin mereka karena orang mulia kan punya hukum sendiri gitu. Saya pengen lihat hukum penjara 20 tahun.
setelah tidak ada lagi backupan mereka di sana gitu. Atau tidak ada lagi backingan mereka di sana gitu. Ternyata ya ujung-ujungnya ya seperti ini. TIJ didiamkan, fokus ke Bung Lubis gitu. Mau melaporkan Bung Lubis susah, karena untuk menuduh Bung Lubis kepemilikan senjata api atau memfitnah Bung Lubis kepemilikan senjata api agak sulit gitu. Jadi cara seperti ini permainan mereka gitu. Dan gini Bang, saya teringat tadi pas Abang bilang ada nggak wajah-wajah yang saya kenali di video mereka itu kan. Itu kan mereka di situ ada 5 ya. 5 orang. Satunya lagi nggak tahu apa. Jadi gini, itu bahkan si yang katanya kuasa hukum di video pertama kan mengatakan bahwasanya begitu saya mendengar nama si Umar dari pengakuan si santri, saya langsung kabur. Begitu ya katanya. Saya langsung lari, ya kan. Begini Bang, beberapa hari sebelum kejadian, ya, Abang lihat di pose mereka yang memegang kertas itu, ada paling pojok badannya agak gemuk, pakai baju oranye. Yang pakai baju oranye, tapi itu bukan baju tahanan ya, baju warna oranye. Belum baju tahanan. Ya, baju warna oranye lihat kan itu. Bentar. Biar saya kasih tahu kronologisnya. Ada satu pakai baju warna oranye, badan gede. Iya, betul, yang paling pinggir. Iya. Ya, yang warna oranye itu, yang pinggir itu, udah Bang. Oke. Beberapa hari sebelum kejadian, itu dia memprovokasi, menghasut, menebar ujaran kebencian kepada para pengurus masjid. Menjelek-jelekkan saya supaya orang benci saya, marah kepada saya dan sebagainya. Dia katakan kalau saya ini orang yang membahayakan. Orang yang tadi ya, orang yang membahayakan harus diselesaikan. Ingat, diselesaikan beberapa hari sebelum kejadian. Harus diselesaikan. Kemudian juga dia katakan saya ini seorang buron. Itu di depan pengurus masjid dia ngomong, saksi mata ada. Mata mereka melihat, telinga mereka mendengar. Dan sampailah kabar itu kepada saya. Nah, jadi dia mengatakan di situ saya ini orang yang membahayakan, harus diselesaikan. Ingat, diselesaikan. Nah, kemudian juga katanya saya ini buron. Kemudian juga dia mengatakan kalau dia akan melapor kepada Umar. Dia mengatakan itu. Begitu informasi itu sampai ke saya tanya, itu orang maunya apa? Saya tidak kenal dia. Saya tidak ada urusan dengan dia. Saya tidak pernah seret-seret nama dia ke konten saya. Kenapa dia tiba-tiba kayak gitu? Nah, akhirnya sama saudara-saudara, sama teman di sini bilang, udah sabar, jangan marah. Enggak, saya enggak marah. Kalau saya marah, saya datengin aja ke tempatnya langsung. Sekarang gini aja Bang, saya bilang. Tolong pertemukan saya dengan dia. Saya tidak terima dia mengatakan seperti itu. Jadi saya mau mengklarifikasi, saya mau temuin baik-baik. Ya tapi jangan marah, jangan ribut. Oh enggak, saya bilang gitu. Saya serahkan ke abang mau gimana teknisnya. Akhirnya ketemuan di rumah orang tersebut, di rumah teman tersebut, Bang. Saya datang sendiri. Si itu diundang ke situ? Diundang, dia sendiri, saya sendiri, kemudian tuan rumah. Dia nggak pengen terjadi, ibaratnya dia yang dia pandang ini ustadz gitulah, nggak pengen ribut antar ustadz gitu kan. Saya pahami maksud dia, walaupun dari sisi lain kamu karena nggak tahu aja gimana ambisinya mereka ke saya pikir gitu Bang kan. Cuman saya tidak mau memanfaatkan orang lain untuk konten YouTube saya, pro kontra saya di YouTube, saya tidak mau itu. Jadi saya turuti versi dia, seolah-olah tidak ada masalah apa-apa di YouTube dengan kubu mereka. Saya turuti. Ketemu 4 mata,
enam mata dengan tuan rumah. Nah pas ada momen kesempatan berdua, itu tuan rumah lagi ngangkat telepon, dia geser ke belakang, saya tanya, dan itu ada saya rekam. Ustadz, saya bilang, beberapa hari lalu menyebar isu bahwasanya Anda mengatakan kepada orang-orang, kepada jamaah masjid, khususnya kepada para panitia masjid, pengurus masjid, Anda katakan bahwa saya ini orang yang membahayakan, harus dihentikan, harus diselesaikan, bahkan mengatakan saya buronan. Benar gak Anda ngomong seperti itu? Dia tidak mengakui itu sampai bersumpah. Saya nggak ada ngomong gitu, tat, sumpah demi Allah, wallahi, saya bahkan lagi puasa ini, kita sama-sama puasa katanya. Udah nggak usah sumpah. Kalau Anda ngomong kayak gitu, akui. Kalau Anda nggak ngomong kayak gitu, ya udah nggak usah akui. Kalau iya, kalau enggak, selesai. Nggak usah pakai sumpah. Itu. Padahal dia ngomong itu ada saksi mata. Kemudian juga ada voice note-nya. Saya pegang itu. Dia ngomong seperti itu. Orangnya yang pakai baju oranye yang di video mereka itu beberapa hari sebelum kejadian dia mengatakan saya ini berbahaya, harus diselesaikan, dan dia akan lapor kepada Umar. Beberapa hari sebelum kejadian. Nih ya. Ya, betul. Jadi kalau mereka bilang begitu dengar nama Umar kemudian saya langsung ngacir ini segala macam, mau enggak? Justru saya minta ketemuan dengan orang itu, ketemuan baik-baik. Nggak ada persekusi, saya datang sendirian, dia datang sendiri. Saya tanya baik-baik. Kita buka bersama di situ. Kita sholat berjamaah bareng di situ. Nggak ada persekusi, nggak ada intimidasi, nggak ada kekerasan, nggak ada. Kita berjamaah di situ, kita buka bersama di situ, kita makan bareng di situ. Itu di depan saya itu. Sampai sumpah demi Allah, wallahi. Kalimat ya, bahwa, nah itu Bang. Udah. Kalau kita berhusnudon ya berpikir seperti itu, tapi kan kita udah tahu pemain lama itu. Iya. Sumpah bagi mereka itu adalah sesuatu yang bisa dipermainkan gitu. Tiap hari sumpah. Iya. Nah itu kronologi singkat ya Bang. Nah, itu kronologi singkat keterkaitan orang tersebut. Jadi kalau dikatakan begitu mendengar nama Umar saya lari, ngapain saya ketemuin orang itu? Itu kan orangnya mereka. Ngapain saya minta ketemu? Harusnya saya kabur aja, lari aja, ngacir aja saya. Saya minta ketemu, saya omongin baik-baik. Ya, saya omongin baik-baik. Dan dia aja sampai bersumpah nggak, ya udah selesai. Nah bahkan malam itu di sini mereka total 6 orang itu saya pesankan minum. Minumnya sama seperti minuman saya. Kopinya belum dibuat udah kejadian. Kopinya belum kelar, lagi panasin airnya. Saya sambut, mereka datang baik-baik, saya sambut. Itu. Lanjut, Bang. Ya. Jadi kan mereka ingin ketemu dengan Bung Lubis, sudah ketemu dengan Bung Lubis sampai berdarah-darah seperti itu. Habis itu nggak balik lagi sampai sekarang ya, Bu? Itu tiba-tiba pulang atau? Kenapa? Itu tiba-tiba pulang waktu kejadian itu atau sempat pamit dulu, permisi mau pulang dulu gitu, ada nggak? Ke Pak RW atau ke Bung Lubis? Nggak, itu kan masa udah rame Bang, rame bisa dibilang sekampung ini ngumpul. Ya, karena ada maling, ada teriakan maling kan? Ada teriakan maling dan ada jeritan orang-orang. Ya, apalagi orang khusus daerah sini lah, sekecamatan sini mungkin nggak asing dengan kampung ini. Kalau ada kejadian ya intinya nggak asing dengan kampung ini seperti apa gitu. Maka malam itu ya Bang, mereka katakan kan saya memprovokasi warga, kata kuasa hukumnya. Maka malam itu saya mencoba meredam. Maka saya cepat-cepat setelah masuk rumah sakit, setelah saya selesai di rumah sakit, saya cepat-cepat ajak orang tua saya, orang tua angkat saya, keluarga saya di sini. Kita cepat bikin laporan malam ini juga. Supaya apa? Saya takut warga bergerak. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau itu. Kita masuk Polres itu sudah di atas jam 12, Bang. Sudah di atas jam 12, bahkan sampai pihak Polres menawarkan, nah, kalau enggak besok aja bikin LP-nya, karena kami kasihan lihat abang, lihat bapak katanya, lihat saudara. Kenapa? Luka-luka semua Bang. Bahkan saya nggak pakai sendal ke sana, nggak bisa pakai sendal. Tunggu keadaan fisik membaik dulu, besok lanjut, nggak apa-apa kata mereka. Dan abang-abang saya dari sini juga ngomong gitu, oh enggak Bang, sekarang itu udah nyampe sini. Ini bisa lama nanti kata mereka, nggak apa-apa, saya kuat. Kita keluar dari Polres jam 5:30 pagi.
Kenapa saya nggak mau tunda itu? Saya nggak mau massa bergerak. Walaupun mereka punya alasan, mereka nggak terima kampung mereka diacak-acak. Ya. Tapi saya usahakan jangan sampai terjadi itu. Maka cepat saya bawa itu. Ketika awal masa ngumpul aja, saya di situ Bang, kondisi saya bisa dibilang antara sadar nggak sadar lah. Kalau orang Mandailing bilang, ibarat kita baru jatuh itu, ya mengalami kejadian itu namanya jumbalang. Jumbalang itu dia bangun sadar, tapi sadar nggak sadar, ingat nggak ingat gitu loh. Misalnya gini, abang pernah lihat orang yang beli ayam, udah digorok, udah putus, tapi dia masih berdiri, masih jalan sana sini. Nah kurang lebihnya kondisi saya kayak gitu Bang. Walaupun saya nggak digorok seperti itu ya. Enggak, maksudnya sempat nangis nggak? Sempat nangis gitu. Saya nggak ada nangis. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Bagus. Saya jaga kekondusifan. Bahkan abang saya datang malam itu, dia kan lagi tarawih di luar. Begitu dia dapat kabar itu, dia pulang langsung ngamuk, langsung lari ke rumah. Dia lari ke rumah. Saya udah nggak enak perasaan saya. Jangan sampai gara-gara ini abang saya terseret-seret, bacok orang atau apa. Saya lari, saya kejar ke rumah, saya peluk. Udah Bang, semua kita bawa ke ranah hukum. Saya coba redam itu. Nah, jadi kalau kata mereka saya memprovokasi warga, maka di sini saya katakan kepada kalian pihak yang terkait, tolong jangan memperkeruh keadaan. Dengan saya membawa ke ranah hukum, pertama saya mencoba menjadi warga yang taat hukum. Yang kedua, saya mencoba untuk meredakan amarah amuk massa. Tapi kalau kalian masih mancing-mancing kayak gitu, ya terserah kalian. Yang jelas saya sudah menempuh proses hukum. Saya serahkan ke pihak berwajib. Amarah warga, amarah massa jangan kalian pancing. Berarti gitu, Bang. Selain teriakan memprovokasi dengan meneriakkan maling kepada Bung Lubis, ada nggak teriakan jihad, Allahu Akbar, ada nggak? Yang Bung Lubis dengar? Saya nggak ada dengar. Nggak ada. Cuman maling gitu ya? Maling gitu ya? Ya, itu pun sebelum saya terjatuh itu. Makanya saya bilang,